Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatka Dafi, nomor urut 21, kelas Blaise Pascal. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas PKN, yaitu menjawab pertanyaan uji kompetensi bab 2. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nomor 2, jelaskan macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi secara langsung, maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua adalah demokrasi secara tidak langsung, maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat tetapi melalui perwakilan. Yang kedua, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, maksudnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat pemerintah, menjalankan program-program yang telah disetujui oleh badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Bagian ketiga, berdasarkan prinsip ideologinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Soal yang ketiga, jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis serta menegakkan berdirinya demokrasi. Soal yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Yang pertama, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas tidak akan diabaikan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudian menggunakan suara terbanyak. Yang keempat, kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi. Yang kelima, mengutamakan kejujuran dan iktikad baik. Soal yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Yang pertama, secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk formal seperti pemilu langsung. Yang kedua, secara empirik, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara. Soal yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang keenam, adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Baiklah, sekian dari video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.